Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel IAF Production untuk materi video praktikum sistem tertanam sesi kelima. Nah, di mana sesi kelima ini kita akan bahas itu adalah output digital dalam bentuk LCD. Jadi nanti kita bisa menampilkan karakter di dalam LCD. Nah, untuk praktikum ini LCD yang akan kita gunakan itu adalah LCD 2x16 karena LCD ini lumayan banyak beredar di pasaran. Nah, jadi kita buka kembali minimum sistem yang sudah pernah kita buat. Nah, kemudian kita tambahkan satu buah komponen yang bernama LCD. Jadi untuk keywordnya pencarian LCD nantinya itu menggunakan keyword LM016L. Nah, kita tambahkan komponennya. Kemudian kita tentukan port mana yang bakalan kita pakai, karena 4 port yang ada di Atmega 8535 ini masih semuanya bisa kita gunakan. Nah, sekarang di dalam contoh ini kita gunakan port B. Nah, masing-masing pin yang ada di LCD itu bakalan kita hubungkan ke bagian pin yang ada di Atmega 8535. Nah, untuk mempermudah biar kita urut saja, misalkan untuk yang pin D7 yang ada di LCD itu kita hubungkan ke PB7. Jadi dia bakalan bersama-sama pin 7. D6 itu kita hubungkan ke PB6. D5 kita hubungkan ke PB5. D4 kita hubungkan ke PB4. Nah, kemudian pin yang bakalan digunakan lagi itu adalah RS, RW, dan E. Ya, jadi RS misalkan kita hubungkan ke pin PB0. Yang RW itu kita hubungkan ke PB1. Dan E kita hubungkan ke PB2. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada satu pin yang ada di Atmega di port B itu tidak terpakai. Nah, berikutnya kita tambahkan bagian power dan ground. Nah, untuk rangkaian sudah. Ini bisa kita simpan. Saya simpannya di LCD 2, save. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian pemrograman menggunakan koefisien APR. Jadi dibuka koefisiennya, buka project baru, file new, create project, oke. Ya, code wizardnya no. Kemudian kita simpan projectnya di LCD 2. Nama projectnya LCD. Save. Nah, untuk si compilernya sama, kita gunakan chipnya Atmega 8535. Kemudian clocknya kita ambil yang maksimal 16. Nah, untuk LCD ada library tambahan, itu ada di bagian tab libraries. Ya, kemudian ada namanya alphanumeric LCD, itu nanti pemanggilan include-nya itu ada di sini alcd.h. Ya, kita aktifkan enable alphanumeric-nya. Nah, kemudian kita sesuaikan koneksi antara LCD dengan microcontroller kita tadi. Ya, RS yang ada di sini itu sama dengan RS yang ada di sini. Kemudian RD di sini sama dengan RW yang di sini. Dan E yang di sini kalau di koefisiennya itu ada EN. Kemudian D4, D7 itu sama semua. Nah, kemudian kita samakan dengan port yang kita pakai. Berarti di RS tadi ada di port B, bit ke 0.
Nah, kita samakan. Kemudian RD itu port B bit ke1, EN port B bit ke2. Nah, untuk D4 itu ada di port B4 bit ke4, D5 port B bit ke5, D6 port B bit ke6, D7 port B bit ke7. Nah, jadi tambahan yang ada di konfigurasi LCD itu adalah bagian LCD modul AVR ini. Kemudian oke. Nah, kita sudah siapkan projectnya, berarti kita masuk ke bagian source, file new source. Nah, seperti biasa, berarti kita tambahkan include microcontroller yang kita pakai, Mega 8535.h. Kemudian kita include lagi untuk bagian LCD. Tadi sudah dikasih tahu clue-nya alcd.h. Kemudian void main. Dan disinilah kita bakalan menuliskan untuk pemrograman penampilan karakter yang ada di LCD. Nah, pertama itu kita harus tentukan LCD-nya terlebih dahulu dengan menggunakan perintah LCD init 16. Itu karena LCD yang kita pakai itu adalah berkolom 16. Ada 16 kolom. Kemudian kita hapus dulu karakternya. Jika sebelumnya sudah punya karakter, berarti kita clear. LCD clear. Kemudian kita tuliskan karakter yang mau ditampilkan. LCD underscore put SF. Misalkan kita bikin program. Nah, berikutnya untuk penampilan karakter di baris kedua kita harus tentukan nilai X dan Y-nya. LCD go to XY. Nah, yang dipakai itu adalah kolom ke-0 atau kolom ke-1 dan baris ke-2, berarti menggunakan LCD go to XY-nya 0, 1. 0 itu maksudnya di baris di kolom pertama, sedangkan 1 itu di baris kedua. Nah, untuk bagian pertama tadi kita tidak harus mendefinisikan nilai go to XY-nya. Karena secara otomatis dia bakalan menentukan posisi penempatan pertama itu ada di baris pertama kolom pertama. Nah, jika seandainya nanti kita mau merubah kolom penampilan, baru kita bisa ganti nilai LCD go to XY di bagian karakter pertama. Nah, berikutnya kita cetak lagi karakter berikutnya, LCD put SF. Karakter yang mau kita tampilkan. Kemudian baru kita kasih while 1. Kita simpan terlebih dahulu. LCD save. Kita konfigurasi melalui menu project, configure. Kemudian add. Cari file .c-nya tadi, open, oke. Nah, berikutnya bisa kita compile sekaligus membuat file hex-nya dengan menggunakan build all project file. Oke, kalau sudah tidak ada masalah, tinggal diokekan. Kita masuk ke bagian microcontrollernya, upload program LCD-nya. Kita coba jalankan. Nah, kalau kita lihat itu karakter yang kita tuliskan tadi sudah tampil di LCD. Nah, untuk sesi source pertama itu sudah selesai. Kita masuk ke bagian source yang kedua itu dengan menggunakan
atau menambahkan input button. Ya, jadi di sini nanti kita tambahkan button. Nanti karakter LCD itu bakalan berubah sesuai dengan button yang akan kita pilih. Jadi ini kita stop terlebih dahulu. Kita tambahkan komponen baru 2 buah. Nah, jadi port yang kita pakai ataupun yang saya pakai di sini adalah port A. Jadi port A ini nanti kita akan deklarasikan dia sebagai input. Nah, button pertama itu saya hubungkan ke PA0. Button kedua itu di PA7. Kemudian tambahkan ground. Oke, kita simpan lagi rangkaiannya. Kita masuk ke program yang tadi. Jadi ini bakalan saya edit. Yang ini di cut saja atau di copy boleh. Titik koma di well-nya kita buang. Kemudian kita deklarasikan terlebih dahulu nilai port A dengan register DDR-A, itu nilainya sama dengan 0x00. Ini kalau kita pakai bilangan hexa. Nah, di sini kita tambahkan buka tutup kurung berawal. Kemudian di dalamnya kita tambahkan if pin A0, karena tadi button pertama itu ada di bagian port A0. Jadi jika pin A0-nya itu ditekan, itu yang terjadi adalah tempel karakter yang tadi. Nah, kemudian else if untuk button yang kedua, pin A7 sama dengan 0. Kita tempel lagi karakternya. Bisa kita ganti teksnya. Misalkan kita tuliskan belajar, di bawahnya LCD. Nah, kalau sudah disimpan ulang, kemudian kita compile. Oke, masuk lagi ke rangkaiannya, upload lagi di microcontrollernya. Kita coba jalankan. Nah, jika button pertama kita tekan, itu yang muncul adalah karakter pertama. Kemudian jika seandainya button kedua kita tekan, itu muncul karakter berikutnya. Nah, jadi untuk sesi 5 ini, output digital dalam bentuk LCD itu sudah selesai. Insya Allah kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Sesi ini kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.